Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang kamu miliki untuk siang hari ini. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut masih mengatakan dari situasi perjalanan komitmen kamu, yang dimana perjalanan komitmen kamu untuk siang hari ini saya masih mengategorikan komitmen kamu itu hanya sebatas untuk memberi dan menerima. Tetapi situasi yang memberi lebih mendominasi terhadap diri kamu, terhadap orang yang kamu prioritaskan, daripada diri kamu lebih mendominasi untuk menerima apa yang kamu berikan di dalam komitmen kamu. Bukan hanya itu saja yang saya lihat, perjalanan komitmen kamu ini pun masih membuat kondisi perasaan kamu untuk siang hari ini belum bisa untuk menerima dari kekecewaan yang kamu dapatkan. Bukan hanya itu saja, kalau kartu ini saya arahkan di dalam pemikiran kamu, bisa saja kondisi pemikiran kamu ini pun menganggap tindakan yang selama ini kamu lakukan di dalam perjalanan komitmen kamu adalah suatu bentuk perjalanan yang merupakan kesalahan untuk memberikan kepercayaan. Kartu pertama yang saya pegang ini terdiri dari 6 koin. 3 di kiri, 3 di kanan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin kembali dari ke-6 koin tersebut, saya rasa bukan hanya perjalanan komitmen kamu saja yang terlalu banyak permasalahan, tetapi
karakter kamu yang terlalu baik terhadap siapapun, justru karakter kamu ini membunuh diri kamu sendiri. Kenapa saya mengatakan dari posisi karakter kamu? Sebagai salah satu contohnya, kemungkinan besar ada seseorang yang meminta tolong terhadap diri kamu dari perihal keuangan yang kamu bantu terhadap seseorang yang meminta tolong terhadap diri kamu. Seakan-akan apa yang kamu berikan bantuan tersebut bukan dikembalikan dengan niat baik, malah membuat diri kamu merasa ditipu. Ini kondisi keuangan kamu ini menjadi prioritas untuk saat ini ketika diri kamu sedang berusaha keras untuk mengembalikan dalam posisi seimbang. Karena situasi di masa lalu kamu terlalu banyak kondisi keuangan kamu yang tidak terarah untuk kamu buang-buang dengan percuma, karena memang diri kamu ini terlalu lebih mendominasi untuk memberikan kebaikan kamu terhadap siapapun. Kalau saya kembali dari perjalanan komitmen kamu, saya rasa perjalanan komitmen kamu itu pernah digantung oleh orang yang kamu prioritaskan. Ini Six of Pentacles. Lebih ibaratnya perjalanan komitmen kamu itu hanya sebatas keuangan saja, bukan berbicara secara perasaan. Muncul kartu Seven of Wands, terdiri dari 7 tongkat. Kalau saya mencoba menarik satu tongkat dari ketujuh tongkat tersebut, saya rasa satu tongkat yang saya tarik ini seperti mengatakan dari perjalanan komitmen kamu kembali, yang dimana perjalanan komitmen kamu itu seakan-akan membuat diri kamu merasa lelah. Lelah bukan karena diri kamu yang membuat kesalahan, tetapi kamu merasa lelah karena memang kamu ini sudah merasa muak dari bentuk karakter yang dituangkan oleh orang yang kamu prioritaskan di dalam perjalanan komitmen kamu. Bukan hanya kondisi kelelahan, ini perjalanan komitmen kamu seperti banyak berbagai pihak yang ikut campur di dalam komitmen kamu, termasuk dari hubungan eksternal yang dia miliki terhadap keluarganya, yang dimana keluarganya pun menjadi ikut campur di dalam komitmen kamu. Atau kemungkinan besar perjalanan komitmen kamu ini menjadikan diri kamu itu sebagai tulang punggung untuk menafkahi keluarga dari orang yang kamu prioritaskan. Kartu pertama saja sudah keluar, kartu materi. Berarti materi ini menjadi tolak ukur ketika komitmen kamu selalu ada permasalahan. Muncul kartu The Chariot, unsur air yang mengarah terhadap 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya rasa The Chariot ini masih tetap mengatakan perjalanan komitmen kamu itu masih membuat diri kamu menyimpan yang namanya bentuk frustasi untuk siang ini. Bukan hanya frustasi, tetapi diri kamu ini pun seperti sulit untuk memberikan suatu perkataan di dalam perjalanan komitmen kamu bahwasannya diri kamu ini memiliki kebenaran dari kesalahan yang dia lakukan. Ya, ibaratnya perjalanan komitmen kamu itu adalah kesalahan yang begitu sangat fatal untuk kamu lakukan, karena memang kamu tidak mendapatkan yang namanya suatu bentuk kehangatan. The Chariot hitam dan putih,
Ibarat kamu ini sehari-hari, hampir setiap hari menerima yang namanya bentuk penghakiman untuk menghakimi kondisi perasaan kamu dan batin kamu. Muncul kartu Three of Pentacles. Terdiri dari 3 koin. Kartu keempat masih mengatakan dari kondisi keuangan. Saya rasa kondisi keuangan kalau saya kaitkan dari kebutuhan, manusia itu sepertinya tidak memberikan diri kamu ini suatu bentuk pencapaian agar diri kamu bisa untuk dihargai. Kebutuhan yang saya katakan ini bukan mengarah terhadap sifat keuangan, tetapi kebutuhan secara batin agar batin kamu merasa nyaman ketika memiliki perjalanan komitmen kamu. Kamu ini sudah tidak pernah dihargai, tapi beda. Kamu terlalu menghargai manusia tersebut, tetapi manusia itu bukan membalas penghargaan yang kamu berikan dengan sikap yang bersifat positif. Muncul kartu Knight of Cups. Pangeran atau prajurit yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata cawan, cawan ini seperti memberikan suatu gambaran terhadap diri kamu di luar dari perjalanan komitmen yang saya katakan tadi terhadap manusia tersebut. Cawan yang saya tarik ini, dalam waktu dekat diri kamu ini akan menerima yang namanya berbagai tawaran. Ada seseorang yang akan membawa diri kamu ini suatu bentuk peluang, dan kamu ini pun akan banjir yang namanya situasi peluang untuk mengembalikan kondisi keuangan kamu dalam waktu dekat. Ini kondisi pekerjaan kamu, kondisi bisnis kamu, kondisi keuangan kamu akan membaik. Tetapi kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah ada satu energi baru yang kamu rasa sudah menghampiri diri kamu? Karena seakan-akan ada seseorang yang memantau diri kamu, tetapi orang yang memantau diri kamu ini seperti sangat sulit untuk membuat diri kamu ini percaya untuk menerima dan melepaskan bagaimana kondisi di masa lalu kamu. Ada seseorang ini tanpa kamu sadari kemungkinan besar memantau diri kamu, yang dimana seseorang ini ingin membawa diri kamu dalam situasi kebahagiaan. Tetapi ya kembali, kamu ini pun yang saya lihat belum bisa untuk membuang bagaimana penyesalan atau trauma di dalam perjalanan komitmen kamu. Kalau memang benar pertanyaan saya tadi, puji Tuhan. Tetapi kalau memang pertanyaan yang saya katakan tadi tidak kamu benarkan, kartu Knight of Cups bisa saja seseorang akan datang terhadap diri kamu. Knight of Cups ini memberikan 2 kabar terhadap diri kamu, wak geng. Muncul kartu Queen of Pentacles. Raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin ini lagi-lagi memberikan suatu gambaran yang dimana karakter kamu ini terlalu baik terhadap siapapun, tetapi kebaikan kamu dimanfaatkan dengan cara kecurangan. Kebaikan kamu di dalam perjalanan komitmen kamu justru membuat diri kamu yang merasa tidak mampu untuk menerima kehangatan untuk nyaman. Kebaikan kamu ini dimanipulatif oleh orang yang kamu prioritaskan, di mana kemanipulatifan itu mengarah terhadap kecurangan secara keuangan ataupun kebutuhan.
Bisa saja atau jangan-jangan ketika manusia itu memanfaatkan diri kamu, manusia itu bersekongkol dengan pihak ketiga yang dimana pihak ketiga memanfaatkan manusia tersebut agar pihak ketiga bisa merasakan bagaimana kemakmuran secara keuangan yang kamu miliki. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng, Queen of Pentacles ada kaitannya terhadap Knight of Cups, yang dimana saya tadi mengatakan ada seseorang yang akan membawa diri kamu ini dalam situasi berupa tawar-menawar atau peluang. Itu ada kaitannya terhadap bentuk kemakmuran yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini. Ini sepertinya penampilan kamu akan lebih berkesan mewah dalam waktu dekat. Muncul kartu Eight of Cups, terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari ke-8 cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana diri kamu ini sudah pergi dari kehidupan perjalanan komitmen kamu, tetapi kepergian yang kamu lakukan bukan menjamin diri kamu ini tidak menyimpan yang namanya kondisi luka. Saya mengakui kamu sudah menganggap komitmen kamu itu benar-benar toksik dan kamu mengambil satu keputusan menarik diri. Tetapi apa yang kamu ambil dengan keputusan kamu belum tentu diri kamu ini bisa melupakan bagaimana luka yang kamu dapatkan dari perjalanan komitmen kamu. Ini kartu luka, sepertinya diri kamu ini dalam proses penyembuhan. Tetapi proses penyembuhan yang kamu lakukan seakan-akan sulit untuk kamu perbuat karena memang diri kamu ini masih memikirkan manusia itu. Apa yang membuat pemikiran kamu masih memikirkan manusia tersebut, Wak Geng, sementara diri kamu ini sudah pergi dari kehidupan dia? Apa karena memang diri kamu ini hanya sekedar kepo, atau mungkin diri kamu ini ingin memberikan suatu tindakan berupa pelampiasan sakit hati kamu? Daripada diri kamu melampiaskan sakit hati kamu tersebut, lebih baik kamu ini memulihkan luka yang kamu terima. Tidak usah lagi untuk kamu kenang. Ini situasi pergerakan energi kamu untuk siang hari ini. Walaupun diri kamu mengatakan kamu sudah move on, tetapi luka yang kamu terima belum bisa untuk kamu hilangkan. Muncul kartu Five of Pentacles, terdiri dari 5 koin. Koin lagi yang mengatakan, yang mengarah terhadap kondisi keuangan kamu yang begitu sangat menderita. Sudah perasaan luka, kondisi keuangan pun tidak bisa untuk dibanggakan karena memang diri kamu ini sudah benar-benar lumpuh akibat dicurangi oleh berbagai orang. Bukan hanya mengatakan kondisi keuangan kamu untuk siang hari ini lagi bermasalah, kesehatan kamu pun sepertinya kemungkinan sedang terganggu. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Ada kesehatan ini. Ini kesehatan kamu terganggu karena memang pola pemikiran kamu masih fokus terhadap situasi di masa lalu. Coba netralkan dulu, Wak Geng. Ini pergerakan energi kamu untuk siang hari ini belum bersifat stabil. Nah, ini Ace of Cups. Saya mengatakan dari sisi perasaan, keluar sendiri kartunya. Perasaan ketika bersama dengan manusia tersebut,
kamu ini yang memiliki pola pemikiran yang begitu sangat dewasa. Dewasa dalam arti apa? Kamu menyimpan yang namanya luka, tetapi luka yang kamu simpan, kamu perlihatkan seakan-akan kamu itu bahagia. Itulah kondisi pemikiran kamu yang terlalu dewasa, seakan-akan kamu ini tahan banting. Padahal lama-kelamaan kamu sendiri yang tumbang. Orang yang kamu prioritaskan kan bukan bersifat dewasa terhadap diri kamu. Orang yang kamu prioritaskan seperti mencari sesuatu hal dari diri kamu. Ketika mendapatkan sesuatu hal dari diri kamu, ya dia pergi meninggalkan diri kamu. Itu yang saya lihat tuh, geng. Muncul kartu Two of Swords, terdiri dari dua pedang, kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari kedua pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana posisi kamu pun dari keuangan masih buntu. Kondisi perasaan pun masih bersifat lelah. Kondisi pemikiran masih bersifat kebingungan, kondisi pembawaan energi seperti orang yang lagi stres. Ini dua pedang, wah geng. Walaupun diri kamu memiliki semangat untuk bergerak ke depan, apa yang kamu lakukan pasti hasilnya kembali ke awal, nol. Itu yang saya lihat. Tetapi apa yang saya katakan tadi, ya yang bisa membenarkan atau tidak bisa membenarkan perkataan saya hanyalah diri kamu. Karena memang yang lebih memahami bagaimana pergerakan energi kamu, ya hanya diri kamu. Saya hanya sekedar memprediksikan apa kartu yang saya ambil dengan energi kamu. Muncul kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, perputaran waktu, siklus kehidupan, karma, titik balik di dalam kehidupan. Sepertinya keluarnya kartu The Wheel of Fortune ini dalam waktu dekat ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Ada perkembangan yang akan kamu terima, ada kemajuan yang akan kamu dapatkan, dan ada titik balik di dalam kehidupan kamu untuk membuat diri kamu ini merasa bahagia. The Wheel of Fortune ada kaitannya terhadap kemunculan kartu Queen of Pentacles dengan Knight of Cups. Perputaran waktu yang akan mengatakan dari segi penampilan kamu akan pulih, kamu akan berpenampilan seperti orang yang memiliki wibawa, dan kamu pun akan menerima asmara baru lagi. Tetapi di luar dari perkataan yang saya katakan tadi, kartu The Wheel of Fortune masih bisa mengatakan orang yang meninggalkan diri kamu dalam waktu dekat pun akan mencoba untuk memberikan diri kamu suatu komunikasi, di mana komunikasi yang akan dia berikan adalah suatu bentuk pengakuan, yang dimana pengakuan tersebut bahwasannya kamu itu adalah takdir dan nasib yang dia ubah dengan karakter keegoisan dia, yang dimana manusia itu sudah mengubah padahal masih membutuhkan diri kamu. Di luar dari apa yang saya katakan tadi, The Wheel of Fortune ini pun masih memberikan suatu gambaran di satu sisi lainnya. Saya harap diri kamu ini jangan merasa gelisah kalau memang diri kamu ingin melakukan sesuatu hal untuk kamu eksekusikan. Lakukan saja kalau memang diri kamu ini memiliki perencanaan untuk melakukannya. Jangan bingung, jangan bimbang, dan jangan gelisah, karena memang
faktor keberuntungan masih berpihak terhadap diri kamu. Kemunculan kartu The Wheel of Fortune sebagai kartu terakhir yang saya katakan terhadap diri kamu dan sebagai kartu kesimpulan yang saya katakan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat. Anggap perkataan yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya kamu mengetahui apa dari kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.